Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sehat semuanya. Di masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa harus sering menggunakan masker ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut, mari kita like dulu dan subscribe dulu ya channelnya Ibu Dini. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan atau menjelaskan tentang istilah atau makna kata di dalam bahasa Indonesia. Langsung saja, istilah atau makna kata yaitu kata atau gabungan kata yang menunjukkan konsep, proses, keadaan, atau sifat khas di bidang tertentu. Bidangnya yaitu contohnya pertanian, perdagangan, kesehatan, komunikasi, olahraga, kehutanan, dan lain sebagainya. Nah, istilah kata bahasa Indonesia ini bersumber dari kosakata bahasa Indonesia atau bahasa asing yang telah diserap. Langsung saja kita ke contoh istilah komunikasi. Nah, di sini ada beberapa, bisa kalian baca sendiri ya. Istilah tidak baku yang sering kita ucapkan, ternyata ada istilah baku di dalam bahasa Indonesianya, seperti wah, saya mau selfie nih. Nah, selfie itu bukan istilah bakunya ya. Istilah bakunya adalah swafoto. Walaupun jarang digunakan istilahnya, namun kita memiliki kosakata bahasa Indonesia sendiri ya. Untuk yang selanjutnya bisa dibaca. Nah, ini beberapa istilah lagi, masih lanjutan yang tadi ya. Komunikasi, kemudian scan. Biasanya fotonya mau saya scan. Nah, padahal itu bahasa Indonesia yang baku adalah dipindai ya. Ada subscribe. Nah, berarti kita berlangganan. Seperti itu ya. Kemudian untuk istilah kesehatan ada beberapa istilah seperti yang tertera di sini. Nah, ada vaksin, antioksidan, kornea, infus, tensimeter. Ada yang tahu apa itu tensimeter? Ya, tensimeter itu adalah alat untuk tensi ya, untuk mengetahui tekanan darah kita. Kemudian untuk istilah lain ada istilah pertanian. Nah, pertanian ini sengaja Ibu tuliskan maknanya karena biasanya suka tertukar ya, di ujian suka ada pestisida itu pembasmi hama. Nah, lalu bedanya dengan fungisida apa? Fungisida adalah sejenis pestisida yang hanya menghambat atau membasmi jamur tertentu. Jika insektisida itu masih sejenis pestisida namun hanya untuk membasmi serangga. Jadinya fungi itu jamur, insektisida itu serangga. Kemudian intensifikasi yaitu usaha untuk meningkatkan hasil produksi. Hibrida, generasi persilangan. Biasanya ada tanaman hibrida yang berarti itu hasil dari persilangan dua tumbuhan yang berbeda. Ada cangkok, stek, dan puso. Nah, puso ini bukan mobil truk puso ya, tapi ini puso itu adalah istilah di dalam pertanian yang artinya sawah tidak mengeluarkan hasil. Nah, untuk istilah selanjutnya yaitu ada istilah olahraga, ada remis dalam catur, mirip-mirip dengan pengertian seri yaitu seimbang. Kemudian di sepak bola ada penalti, ada gol, ada offside, ada blok ini di bola voli ya, ada blunder untuk kegagalan kiper yang gagal menangkap bola misalnya sehingga gawangnya menjadi kebobolan.
Untuk istilah yang lain yaitu istilah dalam kependudukan. Nah, ada imigrasi, emigrasi. Nah, dibedakan ya. Jika imigrasi itu adalah perpindahan dari negara yang satu ke negara yang lain namun bukan sebagai warga negara. Sedangkan emigrasi yaitu eh, misalnya saya orang Indonesia, saya menikah dengan orang Malaysia misalnya. Kemudian saya beremigrasi, saya pindah dan menetap di negara Malaysia. Nah, itu namanya emigrasi, untuk menetap. Kemudian transmigrasi yaitu perpindahan dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Ini harus dibedakan dengan reurbanisasi ya. Reurbanisasi itu penduduk dari kota ke desa. Nah, biasanya kita menyebutkan bahwa transmigrasi itu dari kota ke desa, itu bukan ya, beda ya. Kalau yang dari kota ke desa itu adalah reurbanisasi, sedangkan transmigrasi itu yang padat ke jarang. Nah, deportasi, pengusiran seseorang di negara asal karena tidak memiliki izin tinggal. Misalnya kita pergi ke luar negeri, jika memang izinnya itu hanya 1 minggu, kita tidak boleh tinggal di sana melebihi 1 minggu. Nanti kita akan dideportasi. Untuk istilah selanjutnya yaitu ada istilah di bidang perindustrian dan perdagangan. Nah, ini ada ekspor, impor, rabat, kurs, laba, rugi, diskon, bea cukai, bruto dan neto. Nah, di sini sudah hafal sekali ya, ekspor impor sudah di luar kepala, sudah tahu artinya. Ada laba, kebalikannya ada rugi. Bea cukai itu pajak. Nah, kemudian ada bruto, ada neto, ada berat kotor, ada berat bersih. Langsung ke istilah yang selanjutnya yaitu istilah di bidang kehutanan. Ada cagar alam untuk melestarikan, misalnya melestarikan tumbuhan atau hewan langka. Jadi dibuatlah cagar alam ya. Kemudian erosi, pengikisan tanah, reboisasi, penanaman kembali, penghijauan juga sama, penanaman kembali. Kemudian in situ ini salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan hewan atau tumbuhan langka di dalam habitat aslinya. Kemudian ada tebang pilih, sistem tebang pilih ya. Kemudian terasering atau sengkedan, membuat supaya tidak terjadi erosi maka dibuat terasering yang seperti tangga-tangga di pegunungan itu ya. Oke. Yang selanjutnya, setelah kita melihat beberapa istilah di bidang-bidang tertentu, tugasnya adalah silakan mengisi soal berikut. Minat titik-titik asing untuk menanam modal. Nah, yang menanam modal itu istilahnya disebutnya apa? Penanam modal. Kemudian penyakit kanker ayah sudah sangat parah sehingga perlu dilakukan apa? Biasanya yang berhubungan dengan kanker akan melakukan apa jika sudah parah? Nah, kemudian keluargaku terpaksa melakukan titik-titik karena pandemi. Ayah telah diberhentikan dari pekerjaan di Jakarta dan pulang ke kampung. Nah, tadi yang istilah yang berpindah dari kota kemudian ke kampung itu apa? Silakan dijawab. Kemudian yang keempat, sepertinya sawah Pak Danu sudah disemprot titik-titik sehingga tak ada serangga sama sekali. Nah, tadi jenis yang mana ya yang disemprotkan supaya serangganya saja yang dibasmi. Kemudian yang kelima, orang asing yang telah habis masa izin tinggalnya akan segera titik-titik apa tadi ya? Masih ingat? Oke. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumah supaya tetap bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti penjelasan-penjelasan dari Ibu melalui channel ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk
di add ya, Bini Mamanya Sira, Facebooknya dan Instagramnya, kemudian channel YouTube-nya @bini suryani. Terima kasih.